Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan Short Whitefield. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai dengan 5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian pula. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Short Whitefield adalah seorang pendeta gereja Anglikan yang lahir pada 16 Desember 1714 di Bell Inn, Southgate Street, Gloucester di Inggris, dan meninggal pada 30 September 1770. Dia adalah salah seorang pengkhotbah yang terkenal pada masanya. Dengan khotbah-khotbahnya yang sudah disampaikan sebanyak kurang lebih 18.000 kali kepada lebih dari 10 juta pendengar. Salah satu khotbahnya yang terkenal adalah khotbah berseri mengenai kebangkitan besar yang disampaikannya di Amerika. Tokoh ini sangat berpengaruh di negara Inggris Raya dan Amerika berkat pidato dan khotbahnya. Oleh karena dia memiliki talenta di bidang akting dan teater, kebanyakan khotbah yang disampaikan dibumbui dengan kisah-kisah Alkitab yang dibawakan dengan sangat teatrikal dan menarik. Whitefield merupakan lulusan dari Cribb School, Gloucester, dan Pembroke College, Oxford. Ada 3 gereja yang dibangun di Inggris menggunakan namanya. Satu di Penn Street, Bristol, kemudian di Moorfield, dan di Tottenham Court Road. Ketiga gereja tersebut diberi nama Whitefield Tabernacle. Walaupun pelayanan yang sukses, namun Whitefield kurang beruntung di dalam rumah tangganya. Hal ini dikarenakan prinsip hidup Whitefield, dan dia berkata bahwa Tuhan memang menghendaki dirinya untuk menikah, tetapi sungguhnya dia ingin untuk hidup melajang. Karena prinsip inilah, Whitefield memiliki kehidupan pernikahan yang tidak bahagia. Bagi Whitefield, pernikahan adalah hal yang menyusahkan. Sampai-sampai Whitefield sendiri mengatakan bahwa tidak akan ada pria di Amerika yang sanggup bertahan dengan istrinya. Sedangkan istrinya sendiri mengatakan bahwa dirinya hanya menjadi beban dan kesulitan bagi sang suami. Karena itulah istrinya tidak pernah menemani Whitefield di perjalanannya ke kota atau negara manapun. Akhirnya istrinya meninggal akibat demam hebat pada tanggal 9 Agustus 1768. Sahabat dekatnya, Cornelius Winter, mengatakan bahwa Whitefield tidak bahagia dengan kehadiran istrinya, dan malangnya sang sahabat melihat bahwa kematian istrinya membuat pikiran Whitefield menjadi terbebas dan lebih baik. Ada orang yang mengalami kehidupan seperti Whitefield. Mungkin saja pelayanannya sukses, dikenal, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi apakah itu harus berarti kita melantarkan keluarga kita? Kita memang harus melayani Tuhan, namun jangan sampai kita membuat luka di hati suami atau istri atau anak-anak kita. Keluarga juga merupakan orang-orang yang perlu kita layani. Banyak juga orang yang jatuh ke dalam dosa perselingkuhan karena terlalu jarang bertemu pasangannya. Seorang pelayan Tuhan yang hubungannya dengan keluarganya rusak tidak menjadi contoh dan berkat bagi orang lain.
Mari kita mulai lebih lagi mengasihi pasangan dan anak-anak kita. Berikanlah waktu lebih bagi mereka dan seimbang pelayanan dengan kebutuhan keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin lebih memperhatikan keluargaku. Kiranya Engkau membimbingku untuk bisa melayani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kita nyatakan cintanya dengan saling memahami dan saling menghargai. Kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling agar cinta Yesus nyata dalam kita. Kita satu dalam keluarga. Saling cinta, saling dukung, saling mengerti sesama. Agar cinta Yesus Kristus tetap nyata dalam kita. Jadikan keluargamu surga di dunia, di mana kasih dan damai melimpah. Yang kurang dan lemah diterima, tak dipandang hina. Yang gagal ditetap agar tak menyerah. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Dengan saling memahami dan saling menghargai, kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling mengampuni, agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata dalam kita. Agar cinta Yesus nyata